Oke, what's up guys? Ya, video ini khusus gue mau bahas pertandingan antara Real Madrid lawan Real Valladolid yang dimana hasilnya memang Real Madrid menang 3-0, tapi yang gue notice adalah kita mulai dari line up dulu deh. Line up masih sama, cuman karena Bellingham tidak bermain digantikan ada Guler, yaitu kipernya Courtois. Terus center back Militao Rodriguez, wing back Carvajal, Fran Garcia menggantikan Mendy yang kemarin pertandingan lalu kartu merah, Tchouaméni dan Valverde. Terus di depannya ada Vinicius, ada Guler, Rodrigo dan Mbappe sebagai striker. Nah, di babak pertama Madrid kesusahan banget lawan Valladolid. Terbukti memang Madrid unggul dari segi possession di babak pertama pun, begitu juga dengan babak kedua. Bahkan di babak pertama sampai 70 banding 30, tapi XG mereka kecil banget 0,08, dan banding Valladolid pun juga katro banget 0,02. Big chance gak ada sama sekali. Mereka coba shoot 4 tapi 0 on target. Begitu juga dengan Valladolid cuma dapat 1 tembakan dan itu pun juga off target. Ya, dengan bermainnya Arda Güler, memang gue rasa memang pemain ini masih perlu banyak jam terbang ya. Terutama dia agak sedikit lambat banget temponya, berbeda ketika Modric masuk. Nah, di babak pertama Madrid kesusahan, temponya lambat banget, seperti build up serangannya itu jelek banget. Gue akuin, dan itu juga yang jadi problemnya di Madrid. Akhirnya Madrid bisa cetak gol di menit ke-50 itu dengan set piece ya, dari gol Federico Valverde, dan ya di luar kotak penalti dan cukup kencang sih. Cuman ya setelah gol itu barulah Madrid mulai mencoba lebih istilahnya membangun serangan lebih matang sedikit, dan masuknya Modric dan juga Brahim Diaz ini punya peran penting gitu. Modric memang tidak terlalu kelihatan, tapi mengatur lini serang itu penting banget. Mungkin di rating cuma 6,8, tapi overall dia bisa mengatur lini tengah itu yang nggak ada di duet antara Valverde, ada Guler ataupun Tchouaméni. Ini lebih ke gelandang petarung sih. Beda pemain kreatif seperti Modric dan Kroos. Maka hilangnya Kroos itu benar-benar pengaruh. Valverde memang pemain ini bagus ya, maksudnya kerja kerasnya dia mengcover untuk menyerang, walaupun dengan bertahan pun ini seperti pemain gak ada lelahnya, dan cocok dia sebagai man of the match dalam pertandingan kali ini. Dan ini Valladolid benar-benar lemah banget, gue rasa sih bukan levelnya Madrid, tapi ya Madrid sebenarnya sempat kesusahan lah. Nah, akhirnya mereka bisa nambah keunggulan itu lewat golnya Brahim Diaz yang menggantikan Arda Güler. Brahim Diaz masuk gol counter, assist dari Militao. Terus di menit ke-90 plus 6 itu Endrick cetak gol pertama, assist dari Brahim Diaz. Brahim Diaz pun kembali membuktikan bahwa ketika dia diberi kesempatan bermain, dia cukup deliver lah. Memang pemain ini harusnya lebih banyak dikasih jam terbang gitu. Vinicius biasa banget, gak terlalu kelihatan. Rodrigo juga lumayan lah. Mbappe berkali-kali coba dapat peluang di depan gawang, tap in, masih gagal untuk cetak gol. Sementara Endrick di debutnya yang cuman bermain di menit ke-86 baru masuk, tapi dia berhasil deliver untuk cetak gol, which is good untuk orang yang masih pemuda yang masih berusia 18 tahun. Bisa gol debutnya lah. Tapi apakah Endrick better dan Mbappe? Belum tentu juga, karena Endrick bermain sebagai super sub, di mana Endrick dan ini dapat kesempatan bermain di mana para pemain Valladolid udah menurun lah staminanya, dan golnya pun cukup oke lah. Cuman apakah Endrick pantas untuk menggeser Kylian Mbappe? Gue rasa masih belum sih. Kayaknya untuk bisa mencadangkan Mbappe, Vini agak susah, karena memang pemain ini ya kita tahu lah dia bintang lah. Ya so far sih Madrid masih kesusahan tanpa adanya Kroos, tapi dengan kualitas pemain yang mereka punya bisa aja mereka juara.
Tapi memang agak lebih susah ketimbang masih ada Kroos gitu. Ya Mbappe masih belum, gue lihat pemain ini masih belum setel dan belum dapat istilahnya goal instingnya lah. Masih kaku lah pemain ini, padahal mungkin dia perlu lebih banyak waktu untuk beradaptasi lagi ya. Dan Endrick dan juga Brahim Diaz ini membuktikan bahwa mereka bisa juga sebagai opsi ketika serangan Real Madrid ini buntu. Oke lah, segitu dulu video kali ini. See you di video selanjutnya.